Oh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini Allah memberikan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa bermuajahah sekaligus menuntut ilmu bertepatan dengan Zoom BDP setiap hari Senin malam Selasa. Salawat serta salam dapat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat founder dan co-founder SSW Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Haja Elis Ratnasari. Yang kami hormati COO SSW itu Ariza Fahmi Ramadan. Ada CMO Umi Kalsum Minangsi, CBDO Ibu Hajarika, CTO Bapak Firmansyah, dan semua yang kami hormati Ketua EXO 1 sampai 16 dan juga para reseller SSW dimanapun berada. Mudah-mudahan di malam hari ini tetap semangat, tetap membara, tetap ingin menggali ilmu lebih dalam lagi, karena bahasan kali ini sebenarnya sudah sering sekali founder sampaikan. Kita hanya mereview ulang, mudah-mudahan membuat ilmu yang sudah ada tambah aplikatif nantinya. Baik, Bapak Ibu semua, apa kabar? Merdeka, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalanya dicas terus ya. Masya Allah, suaranya luar biasa, nggak seminar, nggak training, nggak online, nggak offline. Kita, wah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati semuanya, membahas tentang ability kemampuan KASH ini. Sebelumnya kita akan bahas tentang konsep rizki terlebih dahulu. Konsep rizki, Bapak Ibu, masih hafal nggak? Masih ingat nggak? Konsep rizki itu ada dua kategori. Yang pertama adalah quantity dan quality. Jadi ada kualitas dan kuantitas. Ini ada hal yang berbeda. Kuantitas itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Kualitas tidak bisa dihitung, tapi bisa dirasakan. Nah, kita setuju bahwasanya PTBS ini adalah salah satu perusahaan yang notabene-nya bisa memperbaiki keadaan ekonomi. Maka erat kaitannya dengan bagaimana caranya meningkatkan plafon bisnis ini dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas diri. Itu kunci utamanya. Abu Miftah, apa sih emang sebenarnya perbedaan dari kualitas dan kapasitas? Sing rame ingin TV. Iya. Oke. Rame. Kita bahas dulu. Hari rame kok jujur. Dan jujur. Ini. Oke, terima kasih. Kualitas diri dulu. Apa sih kualitas diri? Apa sih kapasitas diri? Bapak Ibu, kalau kualitas diri ini bisa dibilang kumpulan dari nilai, karakter, sikap, cara berpikir kita gitu ya. Itu masuk ke kualitas diri kita. Kalau kapasitas, daya tampungnya, daya serapnya, kemampuannya, kekuatannya, ya, yang menjadi potensi yang kita miliki sebagai individu. Jadi itu. Jadi beda antara kualitas diri dan kapasitas diri. Ya, Bapak Ibu kalau mengingat tahun yang lalu, Abi Masturi pernah menjelaskan bahwasanya ada sebuah botol 600 mili dan ada yang 1 liter. Kalau
Allah memberikan rizki yang 1.000 atau yang 1 liter, Bapak Ibu kapasitasnya hanya yang 600, maka luber Bapak Ibu. Sehingga bagaimana kita? Maka kita harus membesarkan kapasitas, membesarkan daya tampung. Nah, kita masuk ke konsep rizki. Berbicara masalah konsep rizki, Bapak Ibu, saya sudah utarakan di awal, ada quality dan juga ada quantity. Ada kualitas dan ada kuantitas. Apa bedanya? Kuantitas bisa dihitung, Bapak Ibu, tapi kualitas hanya bisa dirasakan. Nah, maksudnya gimana? Begini, Bapak Ibu di bisnis ini, ya, ada beberapa ability atau kemampuan yang harus kita selalu asah sampai kita expert. Nah, ditambah kita harus memiliki personal value, nilai-nilai banyak yang ada di dalam diri kita. Nah, makin kita bertumbuh, ya, makin expert ability yang miliki, personal value yang kita miliki juga tetap keasah, makin lama maka mengarah kepada quantity dari sebuah rizki. Contoh realnya, Bapak Ibu kalau sudah ada FO 100 kanan kiri akan manajer nggak? Akan manajer. Sedangkan senior manajer 750 kanan kiri. Nah, kemampuan memimpin 100 kanan kiri dengan 750 kanan kiri Bapak Ibu pasti berbeda. Kualitas kepemimpinannya pasti berbeda. Kehandalannya pasti berbeda. Pengalamannya pasti berbeda. Sehingga kita sudah menyiapkan rizki, tetapi berbeda pula. Di titik poin manajer 100 kanan kiri, Bapak Ibu silakan ambil 1 juta gitu ya, ditransfer 1 juta dari PT BES. Ya, karena sudah ada titik poin 100 kanan kiri, membina atau FO. Tapi lihat senior manager. Tidak di 100 atau 500, tetapi di 750 kanan kiri. Bapak Ibu, di 750 kanan kiri, Bapak Ibu sudah mampu membina tim itu, maka sudah bukan 1 juta lagi, tapi silakan kita 10 juta. Sehingga kita simpulkan bahwasanya, Bapak Ibu menginginkan kuantiti rizki atau rizki yang lebih banyak, maka dipastikan Bapak Ibu harus memiliki personal value yang luar biasa dan juga kemampuan atau ability yang luar biasa dalam membina tim. Makin tinggi tingkat maka makin pula kuantiti akan terima. Nah, terus bagaimana? Nah, untuk mengarah kepada yang banyaknya kita harus berkualitas. Ada value dan juga ada ability. Nah, personal value ini yang gimana? Hal-hal kebaikan yang ada di dalam diri kita. Contoh Bapak Ibu, disiplin, ya, pemaaf, penyabar. Itu value semua tuh. Ya. Nah, tetapi hanya personal value saja tidak bisa, Bapak Ibu. Ability atau yang harus kita sendiri. Ability tersebut yaitu KAS. Jadi ingat lagunya KKSK. Gitu ya. KSH. Nah, knowledge, attitude, juga KAS, skill, dan 5 kemahirannya nanti ya. Kan itu ada di skill. Maka kita akan bahas dulu KASH-nya. Yang pertama K-nya, itu knowledge. Ya. Knowledge-nya apa aja sih? Apa aja Temifta yang harus kita paham? 1. Knowledge itu sebenarnya pemahaman terhadap kebenaran suatu informasi.
gitu yang diperoleh melalui pembelajaran ataupun pengalaman. Itu knowledge. Di PTBS ada beberapa hal yang harus kita ketahui kebenarannya. Yang pertama itu perusahaannya. Yang kedua ownernya. Coba kita bahas owner. Bapak Ibu tentunya setelah mengenal Pak Haji Febrian, dengan sebelum mengenal pasti akan berbeda statementnya. Bapak Ibu yang 2-3 tahun sudah mengenal Pak Haji Febrian. Orang yang begitu soleh, ramah gitu ya kepada semua orang. Terus anak yatimnya sudah ratusan, tapi tetap humble kepada kita semua mitra-mitranya. Pasti Bapak Ibu punya argumen bahwasanya wah ini owner yang luar biasa. Tapi berbeda di luar sana, di TikTok sana yang tidak mengenal Pak Haji Febrian, hanya celetak-celetuk begitu. Nah, karena orang tersebut tidak mengetahui kebenaran, tidak mengetahui kebenaran atau informasi yang valid gitu ya. Sehingga apa? Kalau kita sudah kenal sama Pak Haji, Bapak Ibu walaupun jauh di mata, bertemu 3 bulan sekali, beliau di depan di belakang, Bapak Ibu merasakan nggak Pak Haji Febrian ada di hati kita? Itulah knowledge, karena Bapak Ibu tahu Pak Haji Febrian itu figur seorang owner yang seperti apa. Yang selanjutnya adalah sistem. Knowledge tentang sistem PTBS. Bapak Ibu, awas hati-hati. Jangan sampai udah leader nih, apalagi udah Smart Club 500, sampai ada yang belum bisa buka ID. Ini kebangetan Bapak Ibu. Karena yang baru join aja udah langsung. Bagaimana caranya membuka ID itu harus udah bisa. Ya, di HTSnet itu langsung diajarkan bagaimana membuka ID. Tinggal leadernya saja di Smart Club 500 misalnya atau Smart Club 150 Bapak Ibu membuka ID sendiri aja tidak bisa, bagaimana mengajarkan ke timnya. Misal kemarin ya, lupa apa Bu? Udah berapa ya komisi yang masuk? Oke, kita lihat. Langsung di tempat, tapi kalau Bapak Ibu sebagai leadernya tidak bisa, ini yang aneh kan? Gitu. Timnya atau mitranya minta tolong untuk dilihatkan, saya sudah mensponsori berapa orang ya? Bingung. Nggak bisa ngebuka ID-nya. Nah, itu ya, yang sistem produk. Nah, karena kita ini tugasnya, salah satu tugas mengetahui produk knowledge-nya. Ya, knowledge selanjutnya adalah produk. Ada yang bocor ini? Bisa dibantu? Bisa dibantu di mute? Oke. Baik, di knowledge perusahaan. Knowledge perusahaan masih, yaitu produk yang harus tentang produk-produk PTBS andalnya luar biasa. Ya, sehingga itu oke aja. Ya, jangan sampai Ibu ketinggalan informasi. Oke, itu untuk K. K yang pertama K, knowledge. Yang kedua, attitude. Ya, ini masih ability yang kedua. Sebenarnya ini attitude apa sih gitu? Attitude itu mengalahkan segalanya, maka Bapak Ibu bayangkan di sebuah jalan tol kita sedang fokus ke depan, mata kita ke depan, arahnya ada sebuah mobil mewah. Kita ada di belakangnya. Terus ada lampu merah. Pas berhenti, mobil Alphard ini membuang sampah sembarangan. Atau membuang bekas cangkang permen sembarangan. Bapak Ibu,
Apa yang ada di benak Bapak Ibu semua? Sebuah mobil yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Gitu ya. Sehingga bagaimana? Jatuh Bapak Ibu. Jadi apa? Tidak penting itu everything. Sebagus apapun Anda, sebagus apapun ya kan? Wajah cantik, mempesona, tim Anda sudah banyak, tetapi itu semuanya. Sehingga apa Bapak Ibu? Yaitu attitude ya sebagai ability yang harus kita miliki. Kita lihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad diutus oleh Allah ke muka bumi bukan untuk melesat, tapi untuk siapa? Ya Allah, tidak ada yang menggema sedikit pun. Iya. Suaranya putus-putus, Teh Miftah. Oh, gitu ya. Internetnya kurang stabil, Teh Miftah. Suaranya tidak dipahami. Gimana ya? Gimana mau respon? Suaranya Ini suaranya kurang putus-putus, bagus, Mbak Miftah. resek-resek, Aku udah teriak-teriak. nggak bisa didengar dengan baik. Sinyalnya Internetnya yang kurang stabil. Oh, ya, iya, kresek-kresek iya. banget suaranya. Coba. Asia masih sama posisi. Masih kresek-kresek. Belum jelas suaranya. Bentar ya. Pembahasannya Cek Bu Haji Asia. pembahasannya Ya, udah jelas. jelas bagaimana? Kakak dengar dengan jelas nggak? Sekarang agak jelas, tapi belum jelas banget. Oh, gitu ya, Jelas, putus-putus. Putus-putus. Salah. Nggak jelasnya tidak Berarti saya pindah bersama. posisi dulu. Coba Bu Miftah keluar dulu baru masuk lagi. Insya Allah bagus nanti. Coba. Ya. Udah belum? Recording in progress. Artinya sih bagus. Cek 1, 2, 3 udah Bu? Ya, jelas. Cakep. Udah. Cakep. Oke. Kita ulangnya. Bapak Ibu nanti nggak nyambung lagi. Siap. Kita ulang dari mana ini? KASH-nya aja deh. Ya, dari Oke. K-nya. Ya, dari K-nya knowledge, yaitu pengetahuan tentang apa saja yang berhubungan dengan PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Yang pertama tentang perusahaan. Perusahaan dimiliki oleh siapa? Oleh owner. Nah, maka knowledge pengetahuan kita ya, pemahaman akan fakta kebenaran bahwa seorang Pak Haji Febrian ini seperti apa. Nanti itu mengarah terhadap argumen kita terhadap beliau. Misal, kita tahu bahwa Pak Haji Febrian ini memiliki visi di perusahaannya supaya menjadi perusahaan yang bebas riba. Beliau adalah anak bangsa, alhamdulillah sangat soleh, anak yatimnya sudah ratusan. Bapak Ibu paham sampai situ? Paham sampai situ ya? Sama-sama kita melihat beliau adalah seorang sosok yang sangat luar biasa. Itu kita mengetahui owner. Tapi di luaran sana, di TikTok, ya, di medsos, banyak orang-orang yang membuli. Karena apa? Beliau tidak kenal oleh owner kita. Ya, sehingga menjudge
Ada juga yang apa ibaratnya ya karena tidak kenal, karena tidak mengetahui. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita mengetahui beliau, ya minimal tahu owner kita itu orang yang seperti apa, Bapak Ibu akan merasakan betapa Pak Haji Febrian itu dekat di hati kita, walaupun kita jarang bertemu. Sekalinya ketemu di GSS juga jauh, beliau di depan, kita di belakang. Tapi rasanya itu Pak Haji Febrian itu sangat dekat dengan hati kita. Bapak Ibu merasakan hal yang sama nggak sih dengan diriku? Tidak. Tidak. Ya, sama. Mungkin ada yang tidak, yang sama. Itu hak masing-masing ya. Yang kedua. Iya. Yang kedua. Memiliki. Ya, knowledge. Apa yang harus kita ketahui? Sistemnya. Nah, Bapak Ibu yang udah Smart Club 500, Smart Club 150, awas hati-hati. Jangan sampai membuka ID sendiri belum bisa, ini bahaya Bapak Ibu. Bagaimana kalau tim kita ada yang minta tolong gitu. Pak, saya mau melihat dong. Saya itu sebenarnya udah berapa orang mensponsori, saya lupa. Gimana ya, gimana, aduh. Bapak Ibu kalau paham sistem itu gampang sekali, tinggal buka. Ya, dibuka pakai ID Bapak Ibu, dibuka lihat listnya, networknya, jaringannya. Tinggal nih Bapak Ibu, sponsornya udah ada 5 orang, 1 si ini, 2 si ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak paham, buka ID aja susah, belengap-belengap ya, itu repot. Ya, knowledge di sistem dan juga knowledge di produk. Produk kita sangat banyak Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu, ini sudah diatur sama Abi dari EXO 1 sampai 16 ya. Lebih expert di bidang apa? Nah, EXO saya di 8 itu, EXO 8 itu lebih ke arah pupuk. Ya, ke arah pupuk eco farming dan keturunannya. Jadi sahabat semua, Bapak Ibu semua, kalau ada yang membutuhkan informasi lebih lanjut tidak masalah Bapak Ibu. Walaupun kita cross line karena apa? Sudah ditunjuk oleh Abi. Ya. Terus lanjut. Kak, yang pertama sudah knowledge ya. Yang selanjutnya adalah attitude. Nah ini, Bapak Ibu coba bayangkan, kalau kita mau melihat attitude itu penting atau enggak, coba bayangkan begini. Ada di sebuah jalan, kita dihadapkan oleh mobil mewah yang luar biasa bagusnya, taruhlah selevel Alphard. Ya, kita ada di posisi belakangnya. Saat lampu merah jelas kita sama-sama diam tuh mobil. Alphard ada di depan kita. Tidak lama mobil Alphard ini ternyata membuang ke samping bekas tisu dan permen. Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Pastinya ini mobil bagusnya doang, tapi tidak ada attitude-nya. Tidak ada rasa menjaga kebersihannya. Ya. Maka dari situ kita ambil kesimpulan bahwasanya seberapa bagus pun Anda, seberapa hebatnya Anda punya tim, seberapa kerennya Anda, tetapi attitude-nya tidak ada, maka nol lagi Bapak Ibu. Karena attitude itu apa? Pernyataan evaluatif terhadap objek. Hal ini bisa mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Kita sering disebut apa? Meaning, pemaknaan. Pemaknaan. Maka sering sekali attitude is everything. Jadi sangat penting sekali. Bahkan Rasulullah diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu. Maka kalau Rasulullah aja yang luar biasa aja diutus untuk menyempurnakan akhlak, berarti akhlak itu, attitude itu adalah number 1. Maka wajar sering disebut attitude is everything. Ya. Nah, ini nih. Kita bagi 3 bagian. Attitude itu kan sikap dan perilaku ya. Kita bagi 3 bagian. Yang pertama adalah sikap dan perilaku kita terhadap leader. Yang kedua terhadap mitra. Dan yang ketiga sikap dan attitude kita terhadap antar mitra. Karena kita ada EXO 1 sampai 16. Kita bahas satu-satu. Akhlak kepada leader, Bapak Ibu.
Kan posisinya kadang kita menjadi leader, kadang kita menjadi mitra gitu ya. Kalau posisi sandwich kayak saya tuh kan SC 500 itu ke atas ada Abi Haji Masturi, ke bawah ada Bu Haji Asia, jadi saya di tengah-tengah. Maka sikap kepada leader ini, mohon maaf nih, Bapak Ibu, saya sering memperhatikan ya dulu di GWS, masih di GWS dulu. Jadi kalau Bapak Ibu datang, anggaplah GWS itu rumah kita. Di dalamnya ada orang tua kita. Harusnya, mohon maaf ini harusnya. Apakah kita langsung tinggal duduk atau menemui orang tua kita dulu? Mah, apa kabar? Apa kabar gitu. Apa kita tinggal masuk ke dalam kamar, ibaratnya kalau dalam sebuah rumah. Pastikan Bapak Ibu hadir, Bapak Ibu tanya kabar Abi dan Umi, baru Bapak Ibu duduk. Karena apa? Ibarat rumah, beliau orang tua kita. Masa anak masuk ke dalam rumah langsung masuk ke kamar? Ya ditanya dulu ini orang tua gitu kan. Dan begitu juga pulangnya. Tunggu, kalau beliau sedang sholat, tunggu dulu sebentar. Ya, jangan pakai nitip-nitip. Teh Miftah titip dong salam ke Umi, saya pulang dulu. Jangan begitu Bapak Ibu. Ini orang tua. Ya, ini orang tua. Apalagi NDT, kadang-kadang leader, kadang-kadang founder sampai gini, ini pada kemana orang ya? Bapak Ibu, semua ada aturan mainnya. Ya, semua ada aturan mainnya. Kalau Bapak Ibu mau dihormati, maka Bapak Ibu juga harus menghormati. Ya, ini kadang-kadang nggak seminar plong di EXO. EXO tuh ada ketua EXO, ada wakil EXO, ada juga anggota EXO. Kadang-kadang yang mau datang, nggak ada konfirmasi. Konfirmasi Bapak Ibu. Konfirmasi itu bentuk bahwa Anda menghargai dan menghormati leader di atas Anda atau ketua EXO. Bu Miftah, mohon maaf, tadi sudah di jalan, taunya anak panas, saya mau ke dokter, Bu. Oh baik, ada informasi Bapak Ibu, jangan tahu-tahu nggak ada. Gitu. Jadi ya emang leader nggak bakalan ngubrak-ngabrik, nggak bakalan kemana sih, nggak bakalan begitu. Tetapi kan bentuk rasa takzim kita minimal Bapak Ibu menginformasikan, ya. Jadi ada apa ya? Ada chemistry kuat yang terbentuk di situ karena kita saling menghormati. Yang kedua, akhlak nih kepada mitra. Bapak Ibu, stop untuk berbicara bahwa kalau masuk ke jaringan saya, ini 3 bulan pasti dapat mobil. Saya bakalan bantu sepiloper Anda. Jangan begitu Bapak Ibu. Karena hakikatnya bisnis ini apa? Membentuk jiwa kepemimpinan yang ada di mitra sampai menjadi tangguh dan mandiri Bapak Ibu. Ya, tenang aja Bu, ntar 6 bulan dapat mobil. Aduh, nggak bisa kayak begitu. Ya, cukup, jangan dilanjutkan, jangan dibiasakan PHP ke mitra, ke calon mitra, ini nggak benar ini. Ya, kenapa? Selanjutnya Anda yang akan babak belur. Dan itu tidak mencerminkan bahwa kita mendidik tim kita. Bapak Ibu bismillah, kita memang ada jalur ta'awun. Saya akan bantu bismillah. Bapak harus semangat. Jangan dibilang sekian dapat ini, sekian dapat ini. Bapak Ibu, awas hati-hati. Semua disclaimer. Tidak semua mitra itu mampu settle gitu loh. Ada yang begitu bergabung dia habis-habisan jor-joran, tapi ada juga yang ini mungkin dunia baru buat dia sehingga ada apa? Ibaratnya waktu untuk berproses. Kan setiap mitra beda-beda. Ya, disclaimer. Lanjut, akhlak kepada antar mitra. Kita ada EXO 1 sampai 16. Bapak Ibu, jaga kualitas keguyuban. Kalau udah guyub ada masalah apa ini gampang diatasin. Yang bingungnya kalau sudah saling menjatuhkan ini repot. Antar EXO 1 sampai 16. Kalau udah guyub tuh sampai kangen Bapak Ibu, ada rasa kangen. Seminggu itu minimal kita bertemu 2 kali, di Rabu dan di Sabtu sekarang. Tapi kalau nggak ada, itu rasanya ada yang kurang Bapak Ibu. Ya, ini saya jujur aja ditunjuk sebagai CMO pusat.
Itu berapa kali kita sudah seminar di hari Rabu. Saya sangat kangen sama si BDO ini. Kemana ini Bu Haji Rika dan Bu Sari? Ini selaku keluarga besar yang saya merasa sudah guyup, saya merasa kehilangan tuh giliran dipindahkan ke CSO Tebet, ini beliau belum hadir. Ada nggak hari ini? Ada nggak Zoom malam ini Bu Haji Rika? Ada. Ada Bu Haji, apa kabar Bu Haji? Sampai kangen kita ini sama Bu Sari, sama Bu Haji. Ya Allah. Ada ya? Ada tuh Bu Nur Laila. Di peserta ada? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan timnya juga semakin Amin. bertumbuh. Amin. Ya, itulah Bapak Ibu, attitude is everything, benar. Benar adanya. Memang kita yang namanya berhubungan baik dengan sesama itu feedbacknya balik lagi ke kita. Saya sering kali merasa terbantu gitu ya dengan EXO 1 sampai 16 ini. Saya butuh informasi apa, saya minta tolong sama Umi Kalsumi, saya materi ini kurang nih materinya, di-share. Ini enak. Jadi ini kita crossline, tapi crossline saling saling menguatkan Bapak Ibu. Sehingga merasa ada keluarga baru gitu ya, ada keluarga baru selain keluarga inti kita di rumah. Jadi kalau sampai tidak bertemu itu ada rasa kurang gitu ya. Nah itu sampai di situ. Ya kalau sudah guyup, apapun itu permasalahannya Bapak Ibu, apalagi kita banyak tim gitu ya, EXO 1 sampai 16 ini bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Oke, lanjutnya adalah skill. Nah, skill ini kalau kita sering dengar Abi ada 5 kemahiran ya. Skill itu kemampuan sebenarnya. Harus Bapak Ibu harus mampu membedakan antara skill dengan knowledge. Kalau knowledge itu pengetahuan. Ya, pengetahuan terhadap suatu informasi yang benar atau fakta. Tetapi kalau skill itu lebih kepada sebuah bisa dibilang skill ini. Lebih kepada keterampilan Bapak Ibu kalau skill. Ya, keterampilan, keahlian, kemampuan, nah itu skill. Tapi kalau knowledge itu lebih kepada pengetahuan, mengetahui. Ya, jadi beda. Harus bisa membedakan. Nah, 5 skill, boleh dibuka yang tadi 5 kemahiran yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah presentasi. Ya, iya. Inti dari pekerjaan kita di PTBS adalah presentasi. Ya, menyampaikan wasilah kita, mempresentasikan. Ini presentasi yang pertama. Temifta, ini harus diasah. Ya, harus diasah. Dalam seminggu Bapak Ibu, beda dong dengan yang 1 minggu presentasi atau dalam 1 minggu ada 7 hari presentasi, 1 hari, 6 hari libur. Maka nggak akan keasah ya kemampuannya. Jadi kalau presentasi butuh jam terbang Bapak Ibu. Makin sering melakukan, makin fasih lidahnya, ya, keceletotnya makin sedikit, gitu. Makin tahu celahnya. Ya, makin tahu celahnya. Maka presentasi makin bagus ketika makin keasah, makin sering. Yang kedua adalah product knowledge. Nah, skill product knowledge ini Bapak Ibu. Luar biasa PTBS ini segmentasinya besar sekali. Bapak Ibu silakan. Boleh belajar. Setiap hari Rabu sudah disiapkan. Dari mulai produk kecantikan, pertanian peternakan, ya kan? Ada yang BBM, penghemat BBM. Ada juga yang buat herbal. Nah, training-training seperti ini Bapak Ibu jangan dianggap remeh. Kenapa? Kita nggak pernah tahu berhadapan dengan siapa saat prospek. Ya kan? Celahnya di situ. Ketika Bapak banyak tahu tentang product knowledge, disinilah solusi bisa dihadirkan untuk calon mitra kita. Dari mulai contoh coba. Kalau kita prospek itu kan ada mulai dari apa? Mulai dari kita ice breaking.
building trust, building need. Itu pasti nanti arahnya kita akan bisa menggarisbawahi beliau butuhnya apa. Ketika berbicara rumah tangganya sudah tidak harmonis, ada nggak solusi produknya? Ya, jangan Bapak Ibu dia cerita nggak bisa narik garis merah, benang merahnya apa ini karena kekurangan informasi tentang produk. Ketika orang berbicara tentang pH tanah, ya Allah, sawah saya ya dulu mah bagus, Bu. Sekarang ya Allah cuma dapat sekian dalam sehektar. Ngejelasinnya, aduh, coba kemarin waktu Temita ngejelasin masa pupuk saya dengerin ya, saya nggak ikut Zoom. Aduh, coba nah. Ya, Bapak Ibu, makin banyak produk knowledge yang Bapak Ibu kuasai, maka makin fasih juga ketika kita sedang berbicara tentang building trust, berbicara masuk ke area building need. Coba Bapak Ibu. Ada orang, iya Bu, orang tua saya ya Allah, ternyata harus cuci darah. Saya juga kaget, ternyata ginjalnya bermasalah, blengap apa ini? Lupa urinar apa-apa, apa zemurat apa-apa yang dikasih. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pasif, waduh, kenapa Bu kok bisa sampai cuci darah? Awalnya bagaimana cerita? Diceritakan. Oh, begini Bu, A, B, C, D. Itu enak sekali. Menjelaskannya luar biasa. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa ini adalah wadah yang tepat untuk kita menuntut ilmu dan men-share ilmu-ilmu ini kepada orang lain, Bapak Ibu betapa luar biasanya. Apalagi terhadap orang-orang yang sakit, karena orang yang sakit nggak mau apa-apa kecuali kesembuhan. Saya ingat waktu diajak tim saya bertemu dengan seorang kepala sekolah, tim dari Bu Siti. Bu Miftah bertemu, Bu, ini apa latar belakangnya kepala sekolah. Beliau dulunya sangat energik. Beliau dulunya sangat gerpiak. Gerpiak itu apa ya? Wah, pokoknya heboh lah gitu. Tapi saat kemarin ketemu dokter dan dijudge bahwa beliau kena kanker serviks stadium 2, beliau jadi menutup diri, Bu Miftah. Oke, baik, bertemu dengan saya. Bertemu Bapak Ibu. Ya, singkat cerita akhirnya beliau mendengarkan saya mendosiskan. Bu, ini insya Allah ada solusinya. Saya ketakutan, Teh Miftah. Ketakutan apa, Bu? Setelah kemo, itu pastikan rambut rontok, kulit bisa jadi hitam. Saya takut, Teh Miftah, menjalani angkat kanker serviks. Ibu bismillah, Ibu mau sehat? Kita semangatin dulu Bapak Ibu. Semangatin bahwa bismillah, ada harapan. Ya, ada harapan bahwa bertemu dengan wasilah PTBes, ada herbalnya yang bisa mengangkat dan bisa menjadikan wasilahnya itu sembuh kembali. Akhirnya kami bertemu Umi Haja Elis karena udah stadium serviks stadium 2. Ya. Dan saya juga tidak bisa sok-sok pinter, nggak bisa. Ini masalahnya kan penyakit orang udah stadium 2. Saya hanya waktu itu buka, Bu, kalau hemat saya kurang lebih Ibu minum Hapspro, kolagen, dan juga teteskan air dengan Izumi. Tapi untuk dosis ini Ibu sudah stadium 2, maka saya akan pertemukan Ibu dengan leader saya. Kebetulan leader saya ini adalah ahli kesehatan. Dulunya adalah bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Oh ya udah. Kita ajak Bu besoknya. Kita ajak. Ternyata dosis yang saya produk yang saya rekomendasikan ke beliau benar. Hanya dosisnya yang berbeda karena sudah kanker stadium 2. Akhirnya didosiskan oleh Umi Elis dan alhamdulillah saat itu langsung closing belanja beliau sebanyak 900.000. Nah, selanjutnya 2 hari setelah itu beliau memang benar-benar operasi diangkat rahimnya dan alhamdulillah
Dokter bilang ibu sehat, tidak membutuhkan obat-obatan dari kita dan tidak di kemo. Tidak butuh di kemo. Bapak Ibu luar biasa. Masya Allah. Bu Tihani bercerita kepada kami, Teh Miftah terima kasih banyak. Saya sekarang pede lagi, saya sekarang bisa ngumpul bareng lagi sama tim di sekolah saya karena beliau kepala sekolah. Bapak Ibu, betapa orang itu sangat berterima kasih gitu ya atas nikmat yang Allah berikan bisa bertemu wasilah produk PT BIS ini melalui kita. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya makin banyak Bapak Ibu mengetahui tentang produk knowledge, maka makin banyak juga hal-hal kebaikan-kebaikan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada orang lain. Itu untuk produk. Begitu juga produk untuk pertanian kita Bapak Ibu. Hampir semua 90% petani kita mempunyai hutang dan riba. Saya membina petani ada Mangsune di Cinangka, Bogor. Itu sama Bapak Ibu. Karena ya itu, beli pupuknya bisanya ngutang, akhirnya harganya ditinggiin, giliran panen nggak seberapa. Nggak bisa nutup hutang-hutang semuanya, lama-lama numpuk. Bingung Teh Miftah, ngeberesin hutang dan riba saya dari mana mulainya. Bapak Ibu silakan langsung di-share. Bapak, kami insya Allah akan bisa membantu dengan cara satu, mulai stop penggunaan pupuk kimia beralih kepada sesuai standar yang alam inginkan, pupuk organik. Mulai di situ Bapak Ibu edukasi. Ya, mulai. Disclaimer, Pak, kalau pakai pupuk organik, ini tidak bisa langsung grow up hasilnya. Tapi biasanya, coba dari tanah itu lebih gembur. Yang tadinya keras, kalau eco farmingnya sudah bekerja, diinjak udah mulai emoy lagi. Coba Bapak cek, oh iya Teh benar, cek lagi. Yang kedua, warna hijau daunnya lebih pekat dari biasa. Coba Bapak cek lagi. Oh iya benar Bu Miftah. Yang ketiga, setelah hijau daunnya itu sempurna, maka dipastikan fotosintesisnya sempurna. Maka lihat di generatifnya, lihat di isi bulirnya akan lebih benar kalau kata orang Sunda. Lebih padat. Coba Bapak lihat, oh iya benar. Tapi Pak biasanya penggunaan pertama itu tidak langsung naik, tidak langsung grow up. Tapi sudah ada perbaikan dari ketiga unsur itu. Benar Bu Miftah, pakai lagi Pak selanjutnya. Edukasi Bapak Ibu. Pakai lagi Pak selanjutnya. Sama Teh selanjutnya begini-begini. Timbang. Benar Teh ada kenaikan 150 kg. Silakan Bapak. Pakai kelebihannya itu untuk menutup hutang dan riba Bapak. Hutang dan riba Bapak tutup dengan kelebihan 150 kg itu. Bapak Ibu, betapa banyak semua kebaikan-kebaikan yang bisa Bapak hasilkan, tetapi harus mampu dulu terhadap knowledge produk ini. Jangan asal-asalan. Mereneng salah ngedosisin orang yang tadinya stadium 2 jadi stadium 3. Meren. Tadinya panennya ada 15 hektar dapatnya sekian ton jadi sekian ton kalau Bapak Ibu salah produk knowledge. Nah, di sini butuh keseriusan kita untuk memahami bagaimana kita mampu memiliki 5 kemahiran yang salah satunya adalah product knowledge. Ini penting sekali Bapak Ibu. Tingkatkan lagi. Ngulik kalau kata orang mah, ibaratnya ini bisnis hebat, bisnis miliaran, harus ada kualitas di dalam diri kita. Ya, salah satunya adalah kemampuan dalam kemahiran tentang product knowledge. Oke, lanjut. Setelah presentasi, setelah product knowledge, apa kemahiran selanjutnya? Yaitu sistem. Tadi sudah dibahas. Bapak Ibu melek sistem. Kenapa bina kanan, bina kiri? Bagaimana naruh orangnya? Kalau mau spillover di mana bagusnya? Si A, si B, si C. Ya. Bapak Ibu, bagaimana ini supaya bonus pasangan banyak? Sudah paham belum? Di SLI udah diajarkan. SC20 harus ngapain? Bina 7 pasang, SC20 di bawah kita. Sehingga bonus pasangan jadi banyak. Paham nggak Bapak Ibu sampai situ? Kalau belum paham, belajar lagi. Masuk lagi ke SLI. Ya, lanjut.
Soft skill. Lanjut. 5 kemahiran. Yang keempat soft skill. Apa itu soft skill, Teh? Jadi hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan angka, tidak dirasakan, ya, betul. Bisa dirasakan. Seperti apa contohnya? Public speaking. Enak, diajarin sama si Teteh ini. Cepet nyambung, bahasanya nggak ketinggian. Saya suka nih. Nah, public speaking. Ya. Lanjut, contohnya seperti apa? Problem solving. Sama itu masuknya soft skill, Bapak Ibu. Interpersonal, masuknya soft skill. Ya. Lanjut apa lagi? Seperti kerja tim. Wah, ini leadernya asik nih. Kita kerja timnya enak. Seperti nggak kerja ini asik aja, dibawa enjoy gitu ya. Nah, itu soft skill Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah kemampuan leadership. Leadership itu intinya kemampuan orang untuk memimpin, kemampuan orang-orang untuk memotivasi, kemampuan orang untuk mempengaruhi orang lain. Ini. Ya, sebenarnya kita gimana ya nih? Kita memimpin pemimpin, Bapak Ibu. Masalahnya nih. Kadang kalau yang masih nurut nih enak, Bapak Ibu. Tapi kita udah punya plan A, bisa dibatalkan karena seseorang knowledge-nya kurang gitu ya. Pemahaman tentang apa yang menjadi tujuan tidak tersampaikan dengan baik atau orangnya tidak mau mencari tahu dengan baik, akhirnya ada miss. Ya. Disitulah pemimpin dituntut untuk mampu memimpin, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, inti dari kepemimpinan adalah uswatun hasanah, Bapak Ibu. Menjadi teladan yang baik, tim kita mampu mencontoh dari diri kita, bukan hanya bicara tetapi mencontohkan. Sehingga dapat diduplikasi oleh tim. Sekarang Bapak Ibu, besok seminar ya ditunggu. Timnya berangkat, udah nyampe, briefing panitia sampai duluan. Leadernya datangnya 2:30. Bapak Ibu akan menjadi contoh ini buat tim. Maka bagaimana? Berikan, jadikan diri Bapak Ibu menjadi uswatun hasanah. Teladan yang baik untuk tim Bapak Ibu. Lanjut, kita bahas ke habits. Oke, kita bahas, tadi udah ya, 5 skill itu udah kita bahas. Nah lanjut, KASH, tadi KAS sudah, tinggal H, habit Bapak Ibu. Naon sih temito habit? Habit, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Sekali lagi, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk sebuah kebiasaan, yang apabila kebiasaan itu Bapak Ibu tinggalkan, Bapak Ibu akan merasa gelisah. Nah, itu habit. Paham nggak? Apa kecepatan? Habit itu jadi sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu sampai ketika Bapak Ibu meninggalkan hal tersebut, Bapak Ibu gelisah. Nah, itu habit. Kalau belum gelisah, belum habit namanya. Hari Rabu nih udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah jam 7. Udah mulai baju dicek, seragamnya apa, jangan sampai salah kostum. Kalau belum berangkat ke seminar, rasanya belum nyampe yang jadi tujuan hari ini. Tapi ada sebagian yang nggak berangkat, ya santai we, kan lagi pengen santai. Kan udah dari kemarin, sebulan kemarin full, hari ini bolehlah libur dulu. Kalau sampai tidak ada rasa bersalah, rasa naonnya itu tanya gelisah gitu ya. Kalau sampai tidak ada rasa gelisah Bapak Ibu, berarti pastikan itu belum habit Bapak Ibu. Ya. Jadi habit itu kalau ditinggalkan kita gerasak gerusuk, kitanya gelisah gitu. Nggak enak, ada sesuatu yang tertinggal. Bapak Ibu, sholat fardu itu gimana? Nih kita pengen tidur, sholat isanya kelupaan. Bapak Ibu bisa nggak pules? Nggak bisa.
Enggak bisa. Pasti itu kebangun lagi, kebangun lagi, kebangun lagi. Karena gelisah, belum sholat bisa. Dan tidurnya nggak akan pules. Gitu. Nah, kita mengenal 7 habit ya, 7 habit for success. Yang sekarang wajib dibacakan oleh kapten setiap welcome speech di seminar. Oke, kita akan bahas 7 habit. Yang pertama, presentasi tuh, lagi-lagi presentasi kan. Ya emang kerjaan kita intinya presentasi kok. Pasti mau di kemahiran atau di habit kebiasaan, pasti presentasi. Kalau ngelihat orang tuh greget, pengen banget nyampein ini wasilah PTBes. Mau dimanapun Bapak Ibu, mau di halte, mau di pasar, mau pas lagi sholat, di apa pemberhentian mobil, ya, lagi minggir-minggir dulu, mau orangnya banyak, mau orangnya sedikit, itu ada rasa pengen terus presentasi karena sudah habit ketemu orang tuh gregetan, gitu. Yang kedua, baca buku. Baca buku apa, Bu Haji Asia yang udah dibaca? Boleh baca buku kepemimpinan Khalifah Rasyidin dulu zaman Rasulullah. Baca buku tentang biografi Bob Sadino. Baca buku tentang komunikasi. Boleh Bapak Ibu. Yang mengarah kepada motivasi kita untuk terus semangat gitu ya. Nah itu boleh. Baca buku. Yang ketiga, user 100% produk. Nah, Teh Miftah, produk ini kan udah sampai 200 harus kita kuasai semua. Pelan-pelan Bapak Ibu. Sekarang skincare-nya udah, besok herbalnya. Ya. Jadikan RO yang pribadi itu sebagai ajang kita pakai untuk kita PCA. Karena produk ini makin banyak. Emang sih menjelaskan tanpa kita menggunakan dulu ini kurang rohnya. Sehingga user 100% ini benar kita butuh. Kenapa kita pede menjelaskan Amoy? Karena kita pakai hasilnya bagus. Dan itu kita celahnya tahu. Bapak Ibu, sebulan pertama silakan pakai secara rutin. Tapi sebulan kedua, Bapak Ibu tidak perlu sebulan itu full pakai, seminggu hanya 2 kali cukup kok. Nah, ada penghematan di situ kan. Kita sampai tahu celahnya. Ya. Jadi usahakan menggunakan 100% produk. Lanjut, hadir di pertemuan. Nah, Bapak Ibu hadir di pertemuan ini, kita kan punya self skill ya. Tanggung jawab masing-masing. Tidak perlulah diworo-woro terus oleh leader. Harusnya kita kalau sudah menjadi leader di woro-woro tuh, apa sih Kak Miftah? Woro-woro, saya kan pasti datang biasanya juga. Ya. Nah, sudah pasti saya akan datang, insya Allah ini hadir di pertemuan. Lanjut, good team player, Bapak Ibu. Kemarin tanggal berapa? 19 Januari. Pak Abi Haji Masturib sudah memberikan apresiasi terhadap tim-tim ya, good team player. Panitia sudah diapresiasi ya, ada award night. Itu hanya SSW yang punya Bapak Ibu. Ya. Ya ada pasti nyontek lah kan karena kita duluan dari awal. Ya, ini penting. Bapak Ibu one day akan menjadi leader besar. Ya, pasti akan ada event. Nah, kalau Bapak Ibu sudah diajari di titik ini sebagai main floor bagaimana kerjanya, ya, IT bagaimana kerjanya, pendamping VIP harus apa, bagian konsumsi harus gimana, nge-MC harus gimana. Bapak Ibu bersyukur Bapak Ibu. Banyak ilmu yang bisa Bapak Ibu dapat dari sini. Ya. Mudah-mudahan semuanya begitu. Karena apa? One day kita akan menjadi leader besar Bapak Ibu. Sudah hafal harus bagaimana kalau ada event, kalau ada acara. Ya. Pungut ilmunya semuanya ini Bapak Ibu. Jangan dikira Teh Miftah langsung jadi pemain. Saya Abi itu dari mulai pendamping VIP Bapak Ibu. Dulu tamu pertama yang saya layani adalah Ibu Marilyn Monroe. Dia turun dari Pajero putihnya, Masya Allah. Kak,
Saya pendamping kakak, silakan kakak kalau butuh apa-apa ke saya. Oh, dirimu pendamping VIP-nya, iya. Kakak mau apa? Jus atau apa? Enggak. Air putih saja lah Miftah aku. Oh gitu. Bapak Ibu, lakukan dengan tulus Bapak Ibu. Ambil ilmu semuanya yang ada, yang Abi berikan, itu jangan sia-siakan. Suatu saat one day Bapak Ibu pasti akan membutuhkan ilmu ini. Ya, good team player. Selamat untuk para pemenang gitu ya, yang menjadi good team player. Oke lanjut, follow the system. Ngikutin sistem yang dibentuk oleh founder. Ada SLI ini saya bingung Bapak Ibu nih. SLI ada mitra yang nggak mau karena ketakutan bayar 100.000. Siapa yang nyuruh bayar 100.000? Kan disuruh wajib hadir. Kalau nggak hadir, akhirnya harus bayar 100.000. Kenapa? Biar dia mikir 100 kali kalau nggak hadir. Rugi banget. Satu, nggak dapat ilmu. Kedua, nggak silaturahim. Ketiga, harus bayar lagi 100.000. Ini uang masuk ke mana? Temika ke kas. Untuk kegiatan yang ada di SLI nantinya. Tapi Bapak Ibu bukan itu yang kita mau. Yang kita mau muridnya hadir semua sehingga tidak ada uang kas itu. Gitu. Kenapa Bapak Ibu jadi fokus ke bayar yang 100.000? Fokusnya bagaimana SLI ini bisa mewujudkan cita-cita saya. 1, motor 3 bulan, mobilio 6 bulan, Pajero 1 tahun, itu harusnya. Kenapa jadi takut sama duit yang 100.000-nya? Saya sebagai dosen juga nggak mau nerima itu. Sebenarnya saya mau semua murid-murid saya ada di sana. Supaya apa? Supaya yang sudah lama, ya, yang harusnya 1 tahun kemarin dapat peraihan, tidak meraih apa-apa, dievaluasi. Sekarang saya harus gaspol. Dengan cara apa? Belajar lebih giat masuk ke SLI. Itu Bapak Ibu. Makanya saya bingung kalau ada berita-berita bahwa orang ini nggak mau, orang ini nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan kita udah evaluasi. Ini kurang pinter sehingga akan mendok 1 tahun nggak dapat apa-apa. Temita, ya udah bagus ada program SLI. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu cepat dapat peraihan. Jadi inilah tadi butuh yang namanya merendahkan hati untuk belajar. Ya. Follow the system. Ikutin Bapak Ibu. Leader kita udah tahu mana yang terbaik buat kita, pasti. Nggak ada leader yang mau ngejeblosin kita ke hal-hal yang nggak produktif, tuh nggak ada. Makanya selanjutnya follow the system itu ada konsultasi salah satunya. Konsultasi itu dilakukan supaya Bapak Ibu tidak masuk ke blank spot. Ya. Tidak masuk ke dalam hal-hal yang tidak diperlukan. Maka dibutuhkan konsultasi Bapak Ibu. Nah, kita harus mau untuk teachable, merendahkan hati. Mau leadernya tukang urut kek, mau leadernya cuma pedagang kecil-kecilan kek, mau leadernya nggak ada titel kek, nggak jadi masalah. Apapun itu latar belakangnya, kalau udah itu jadi dosen kita, sami'na wa ata'na. Ada nggak di sini yang keberatan Bapak Ibu? Punya guru, punya dosen, ya STU. Saya pengen yang dosen beneran. Ada nggak yang gitu Bapak Ibu? Segera taubat. Segera taubat. Mudah-mudahan nggak ada. Ya. Nah, Bu Haji Asia nih. Gurunya itu, dosennya itu Bu Marlia. Saya titip ke Bu Marlia. Saya titip ke Bu Marlia. Kalau anak EXO saya macem-macem sama ibu, seterat Bu. Saya serahkan untuk ibu didik, silakan. Mau diapain ke silakan. Ya. Jadi harus ada TikTok yang bagus nih antara ketua EXO sama dosen murid, dosen dari anggota EXO kita, Bapak Ibu. Jangan masing-masing yang ini mikirnya begono, dosennya begini. Ketua EXO-nya begono, wah nggak nyambung itu. Ya, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah duplikasi. Learn, do, teach.
Itu polanya. Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu ajarkan. Levelnya naik lagi, dari ulang lagi. Temipta belajar lagi, siap Umi. Learn, belajar lagi, lakukan lagi di lapangan. Teach, setelah dilakukan, sebarkan lagi, teach lagi, ajarkan lagi ke tim. Ya, itu duplikasi. Baik Bapak Ibu, sampai di ujung ini ada sebuah kesimpulan. Mulai dari sekarang, hati-hati mengemas suatu pikiran dan perasaan. Ya, pikirkan yang baik-baik, yang di dalam semua hal itu bisa membuat sesuatu baik dan menghasilkan kebaikan lagi buat orang lain. Karena apa? Pikiran dan perasaan itu akan diucapkan, Bapak Ibu. Ya, ini pikiran nih. Tahun ini harus kebeli nih mobil satu. Enggak mungkin nih warawiri kemana-mana pakai motor aja. Ya, ucapan kan? Udah ada ucapan. Dari apa? Dari perasaan dan dari pikiran. Diucapkan. Lanjut setelah itu ada tindakan. Tindakannya apa? Satu, rajin seminar. Tuntut dulu ilmu. Bagaimana cara prospek yang baik. Bagaimana knowledge produk itu tindakan ada. Sering melakukan. Ya, tindakan bulak-balik seminar, bulak-balik training. Menjadi sebuah kebiasaan Bapak Ibu, habit tadi. Nah, kebiasaan inilah yang nanti akan melekat menjadi karakter Bapak Ibu. Karakter menentukan nasib. Nah, sehingga bisa kita simpulkan dari mulai otak, dari mulai mindset, ucapan, tindakan, kebiasaan, dan karakter inilah yang mengarah kepada nasib seseorang. Maka ada istilah, ketika kamu bergaul dengan 4 orang sukses, maka bisa dipastikan orang yang kelima yang sukses adalah dirimu. Nah ini Bapak Ibu, mulai sekarang cek apa yang kita dengar, cek apa yang kita tonton, cek apa yang kita baca Bapak Ibu. Ya, untuk melihat sebagaimana kualitas diri kita. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilillah, dan saya kembalikan kepada Bu Haji Asiyah. Ya, makasih alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh sangat luar biasa pemaparan dari Tete Miftah Jannah, subhanallah luar biasa. Semoga kita bisa memahami semuanya, kita paham semuanya. Ini untuk berikut adalah pertanyaan ya. Tanya jawab ya, Bu Miftah. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Andi Nurlela. Silakan Bu Dokter. Wih, ya udah biasa aja. Terima kasih atas responnya. Semoga ini menjadi suatu keberhasilan bagi saya. Satu yang saya mau tanyakan, cara presentasi untuk apa sih namanya? Untuk teman-teman yang tidak memahami suatu produk ini, apakah kita langsung membawa produk atau kita langsung praktek sama yang kita presentasikan? Karena saya udah capek rasanya presentasi, nggak sama ya presentasi orang lapangan dengan orang kantor. Kayaknya bingung saya presentasikan orang-orang yang nggak paham dengan produk ini. Lalu apa ya yang saya lakukan? Apa saya selalu bawa produk? Apa yang saya selalu bawa suatu alat bukti gitu loh, supaya orang ini yakin dengan omongan saya. Kadang-kadang saya mikir,
Orang kok teorinya bagus-bagus banget, tapi saya di lapangan nggak bisa nggak bisa menggait. Orang kayaknya begini enak banget caranya, dapat dapat satu, dapat dua. Yang saya dapat tuh omongan jelek aja. Ya Allah Tuhan, semoga aku sabar, semoga aku diberi Amin, amin, ketabahan amin. Ya. menjalankan tugas yang saya tidak pahami ini. Tapi saya mencoba terus. Udah ada 15 orang, belum ada satupun yang masuk. Yang saya Baru masukkan 15 orang Bu Dokter, belum 100. Lanjut. yang saya masukkan berhasil keluarga saya, anak saya, ponakan saya. Tapi orang-orang di sekitar saya belum ada. Susah duit katanya. Kamu ada-ada aja urusan kamu. Kamu banyak duit. Saya ini tidak ada duit. Pergi, pergi, pergi. Itu teman yang kira-kira dekat. Tapi, aduh ya Allah. Bingung deh. Udah mungkin begitu aja deh. Yang saya Ya, alami baik. gitu loh. ya itu Bu Mifta dari Bu Mohon maaf Andi, Bu ya kalau Laila. agak Pertanyaan sampaian masalah. Iya. agak itu agak tidak sesuai lah yang di dirasakan oleh pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik. wabarakatuh. Dari Baik, Ibu Bu siapa, Bu Mifta. Haji? Bu Nur Wabarakatuh. Laila, Ibu Dokter, dosen di UIN Bandung. Wah, ilah, gaya banget itu. Ya harus jelas atuh Bun. Tenang, tenang. Baik, Bu Ya. Dokter. Apakah kita kalau prospek harus bawa-bawa produk? Nah, Heeh. coba tahapan prospek. Masih ingat nggak Bapak Ibu sekalian? Ini semua ya, bukan Bu Dokter sendiri. Ya, Yang pertama PCA. Ibu preparation dulu. Sudah Iya. preparation? Baju Iya. udah oke? Udah pakai Oh, saya sepatu? maaf ya, saya potong sebentar. Iya. Saya itu jelek, tapi kalau kerapian boleh ya. Saya nggak puji diri. Amin. Amin. Oke, Kalau siap. Berarti kalau kerapian saya preparation nggak oke puji ya, diri. Bu? Oke, selanjutnya ice breaking. Begitu ketemu teman lama, jangan langsung bahas PTBS, Ibu. Tanya dulu, apa kabar tentang 3 hal. Pekerjaan, family, atau hobi. Masuk dulu ke ice breaking itu, Bu. Kalau bayangkan Ibu saja saya prospek, Teh Miftah kenal sama Ibu waktu Ibu SMA. Kita ketemu, Ibu saya tahu-tahu nyeritain PTBS ke Ibu. Nah ini teman kita Hilfil, Bu. Ya Allah, udah lama ketemu, langsung jelasin. Tanya dulu 3 hal. Ya, setelah preparation, Ibu ice breaking. Bisa tanyakan dulu itu masalah keluarga. Gimana nyokap lu sekarang? Nah, anak udah berapa? Atau hobi? Atau pekerjaan? Setelah itu baru building trust. Dan ini building trust ini jangan Ibu yang nyerocos. Tik-tak, kita berkata, dia bercerita. Dengerin, banyak dengerin dulu. Sampai akhirnya masuk ke building need. Iya, nyokap gue sekarang gak kayak dulu, udah sakit-sakitan, gulanya tinggi. Masuk mulai. Kemana arahnya? Lanjut building need. Angkat, ceritakan. Ya. Sudah di handphone sudah siap tuh, Bu. Apa tools yang menunjukkan bahwa herbal di PTB sudah mampu menghilangkan penyakit diabetes seseorang dengan cara A, B, C. Udah siap itu. Ya, udah siap sebagai tools kita. Building need sudah ada, Ibu berikan gift solution. Tapi kalau belum apa-apa, Ibu sudah menjelaskan, orang udah ilfil, Bu. Tanyakan dulu. Nah, terus geret-geret barang nggak usah taruh di motor. Udah ketahuan nanti baru turunin. Apalagi coba Ibu belum apa-apa udah ngejelasin Pajero, rumah 1 miliar, kan kita belum tahu yang dia butuhkan apa.
Bisa jadi dia kesepian, butuhnya komunitasnya. Bisa jadi dia sakit, butuhnya herbalnya. Bisa jadi dia selama ini banyak hutang, butuhnya untuk dibebaskan segera dari hutang riba. Bisa jadi pengen umrah, nggak bisa-bisa, nabung susah, ambil terus. Bisa jadi itu pengen solusinya yaitu umroh. Nah, maka ibu sudah sampai mana tahapan prospeknya? Kalau misalnya belum lagi, ulangi ibu, belajar lagi. Sekarang udah ada kelasnya nih, SLI. Coba list dulu daftar dream. Habis itu daftar nama. Ya, lanjut di FAST. Udah sampai situ belum? Kalau belum, ibu harus masuk ke kelas SLI. Gitu. Supaya apa? Ranahnya tepat, ibu. Gitu. Tinggal nanti learn, ibu belajar, do, lakukan di lapangan, lanjut nanti ibu punya tim, tinggal teach, ajarkan ke tim ibu. Memang begitu prosesnya. Boleh saya Coba potong ibu, salah perbaiki, gagal coba lagi bu. Salah perbaiki karena hukum repetition, orang yang melakukan secara terus-menerus dialah ahlinya. Sekarang kalau kita, ibu sudah melakukan sampai berapa? Ada 100 orang yang sudah ibu temui? Ibu prospek? Baru 15. Ya. Baru 15. Ya berarti belum. Nah, Pakai kan jadi ketawa. Bu, boleh saya Ya. potong sebentar, mumpung Boleh, ingat. boleh. Kalau di SLI itu cuman pemaparan materi, tidak ada pertanyaan, jadi tidak bisa ada solusi. Gitu. Kata Kita siapa? Emang ibu SLI udah berapa kali? Kan baru sekali. 2 kali. Itu Katanya Bu Sekali. Asti. SC 20 baru sekali sayang. 2 kali. Itu 2 kali itu pertama untuk tuh baru sama perkenalan. pembukaan kali Bu maksudnya. Ya Iya. pembukaan orang di itu lah. Kan ada Kalau tanya masuk kelas jawab. baru 1 kali. Jadi kita yang dia nggak paham itu kalau kita tanya, tapinya kan nyerocos terus itu pemateri, tidak ada gitu loh. Tenang. Nanti Tenang. itu SLI 70%-nya praktek. Ibu, 70%-nya praktek. Mungkin karena kemarin itu hanya baru pemaparan saja. Karena baru pertama kali kelasnya dibuka. Iya. Selanjutnya nanti ada pemaparan Ibu SC20. Mau pra ya. Pra SC20 mau ke SC20. Pastinya Ibu akan dibina. Udah ada PR belum ini? Udah kan? Kemarin saya ngebina tim saya. 500. Udah ada PR kan? Udah 500 saya bikin. Wah, Masya Allah disuruh 300 ibu 500 berarti udah lebih target. Oh iya. Saya ya udah memang itu. banyak. Nggak suka sedikit. Oh iya Bagus. iya. Bagus Cuman lah. masih buta jadi dapatnya sedikit. belum. Ya itu kan baru berapa orang yang diprospek, Bun, Bu Haji, Baru Bu 15 Dokter. orang. Ya, Iya, tapi kan itu. mata saya kan masih buta saya, jadi begitu. Nanti kalau saya salah ucap orangnya kasihan. Nah iya, inilah yang kita tidak inginkan. Jadi tim di bawah kita ini tidak pede. Makanya ada kelas itu untuk apa, Ibu? Ada kelas tuh untuk itu, Bu. Supaya Ibu lebih terarah gitu ya. Belajarnya jelas kan gini. Belajar step by step. Di SSW itu kan pelajaran SC20 itu akan berbeda dengan pelajaran SC150. Targetnya juga apa? Udah SC150, target di SC500 itu beda, Bu. Di SC500, Ibu tidak perlu bergerak untuk diri Ibu banyak. Hanya cukup 20%, 80%-nya bergerak untuk tim. Bantu tim mendapatkan jenderal-jenderal terbaiknya. Nah, kan beda lagi. Maka Ibu masuk dulu ke kurikulum SC20. Ya, lakukan itu perintah-perintah PR-nya apa. Nanti juga ada praktek. Ada role play loh, Bu. Quick plan nanti bagaimana Ibu mulai 8 pertanyaan basic. Nanti di kelas satu-satu itu belum aja kelasnya mulai, itu baru pemaparan materi.
kenapa dosennya nyerocos? Ya itu baru pemaparan materi. Nanti selanjutnya akan banyak Bu Aziza, ya, tahu Kak? Bu Dokter. Ya habis Bu Saya Begitu ya. Oke. baik. Siap, Ibu, siap, Ibu. Bagaimana Semangat. Bu Laila Selamat udah paham? belajar. Iya. Ibu sayang. Selamat belajar besok di Ya, hari selamat Kamis belajar ya. jadi Kelas murid SD yang 20. setia, murid yang pinter. Mbak Ella, terima kasih doanya, Ibu Iya. Asia. Nah, ya untuk selanjutnya yang mau Terima bertanya kasih silakan. Semoga bermanfaat. Amin, amin, dan amin, ya Allah. Amin. Makasih juga Bu tambah Lela. ilmunya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Diri ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya. Waalaikumsalam Siapa yang mau bertanya silakan. Halo. Halo teman-teman, Ibu Bapak, siapa yang mau bertanya? Sudah paham kayaknya ini Bu ya. Sudah paham semua, alhamdulillah. Karena memang bukan materi materi baru ya, ini materi review ulang aja, review ulang. Jadi udah untuk pertanyaan tanya jawab udah ini Bu. Tidak Sudah ada ya. lagi yang bertanya ini. Apa kita tunggu lagi? Kita cukupkan ya, Bu Haji. Oke. Statement aja ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya masih Bu Miftah ya? Iya, closing statement dulu ya. Iya, boleh silakan. tanya. Boleh. Oh ya udah Bu Dokter silakan. Mau ditutup. Itu dalam program KAS itu apa yang paling berat dalam menerapkannya dan bagusnya bagaimana gitu supaya bisa diterapkan dengan optimal. Ya, terima kasih. Ya, baik. Pengalamannya Ibu. Udah. Baik, Bu Dokter Arma, terima kasih. Bu Haji, ini ada pertanyaan, mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan kita dan tim kita. Untuk ability KASH, mana yang Bu? Sulit gitu ya? Untuk dari pengalaman. Mana yang lebih bagus untuk disampaikan dari pengalaman. cepat Mana yang dipahami sulit oleh untuk yang dilakukan mana dan yang bagaimana sulit. caranya? Mungkin bagaimana dulu ya tipsnya berarti apa dari pengalaman tersebut. Makasih. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ability, kemampuan untuk diri kita dan tim kita miliki. Berarti yang pertama adalah ada kewajiban untuk merendahkan hati dulu. Merendahkan hati kita, karena sebesar apapun jubah kita di luaran sana, ada yang dokter, ada pengusaha besar, dan lain-lain masuk ke dalam PTBS, maka harus siap menolkan diri dulu. Nolkan diri bahwa kita belum tahu apa-apa dan kita butuh untuk tahu apa-apa di PTBS. Mana yang lebih penting? Semuanya penting ini. Karena knowledge, ya, attitude, terus S-nya itu skill dan juga habit, satu kesatuan utuh. Kalau dari pengalaman saya, Bun, yang pertama yang kita butuhkan di awal adalah attitude. Kalau untuk saya. Karena kita di sini bergaul dengan orang. Founder kita harus hormati, leader kita harus hormati, mitra kita harus hormati. Yang pertama adalah attitude. Ya. Udah attitude kesononya ngikutin. Udah attitude kita pegang kesananya ngikutin. Kalau kita sopan kepada guru, gurunya ridho ke kita, ilmu gampang masuk nggak kira-kira Bapak Ibu? Amin. Ilmu gampang masuk. Knowledge. Terus kita juga merendahkan hati bahwa ini adalah ilmu bisnis baru. Betapa besarnya kita menjadi pengusaha sukses di luar sana, pas masuk ke PTBS, maka kita dari nol lagi.
Mulailah itu kita mencari tahu knowledge-nya. Siapa ownernya? Bagaimana perusahaannya? Bagaimana keadaan keuangan perusahaannya? Bagaimana produknya? Apa visinya? Apa misinya? Ya. Terus dilanjut. Kalau sudah attitude, pasti kita pengen tahu lebih dalam. Attitude itu nomor 1. Lanjut, knowledge. Ya. Udah gitu, ada skill. Dan semuanya itu harus menjadi habit. 7 habit udah harus jadi kebiasaan. Jadi, Bu Arma kalau dibilang yang pertama harus punya ya attitude Bu Arma. Yang kedua knowledge-nya. Ya. Lanjut pasti skill dan habit-nya. Jadi memang Bapak Ibu di sini ibaratnya bagaimana ya? Gini. Kita di luar oke lah sudah diakui pengusaha besar. Dagangan kita laku. Tapi kan itu konteksnya berbeda ketika kita masuk lagi PTBes, visi misinya aja sudah berbeda. Gitu. Bu Arma yang bikin saya betah di PTBes apa? Di Tanah Abang saya nggak diajarin untuk bantuin teman-teman bebas hutang dan riba. Itu urusan masing-masing. Pengusaha semuanya pada punya utang riba. Cuek aja saya, Bu. Tapi di PTBes ada sesuatu yang saya kejar. Kenapa? Di sini saya diajarkan bagaimana saya sukses dengan cara mensukseskan orang lain. Mulai bantu tim yang tadinya pakai kartu kredit 10, saya punya tim kartu kreditnya sampai 10. Mulai digunting-guntingin. Mulai lagi siar ke tim yang senang gonta-ganti mobil, leasing. Sudah. Teman yang kemana-mana pegel mau naik motor nggak bisa, kekejar motornya, sudah. Yang punya utang dikit-dikit terlunasi, sudah. Kayak itu, Bu Haji. Ada hal kebaikan-kebaikan yang akhirnya kita menemukan, melahirkan kebaikan-kebaikan lagi. Itu di PTBes. Saya tidak dapat itu di Tanah Abang. Di Tanah Abang semuanya masing-masing Ibu Bapak. Keuntungan buat kita. Ya, kelebihan buat kita. Tapi di PTBes, inilah ilmu yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu harus mau menundukkan hati dulu, belajar bersama-sama. Tidak peduli itu leader kita dia STU kah? Tidak peduli apa itu dia tidak sekolah kah? Tidak peduli Bapak Ibu. Kalau sudah menjadi leader kita, samina watona. Kalau leader kita ridho, berarti kan orang tua kita ridho. Ilmu itu gampang masuknya insya Allah. Udah tinggal ngikutin skillnya, menjadi habitnya, ya berangsur menjadi orang-orang yang disiplin, tepat waktu, semuanya belajar ngikutin. Oke, itu aja Bu Arma. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, bagus tadi dibandingin sama Tanah Abang. Tanah Abang nafsi-nafsi katanya. Ya, betul, Bu. Mana ada kita pengusaha ngurusin utang orang lain sendiri-sendiri, Bu Haji. Di sana mah. Tapi PTBes berbeda. Ya, yang menjadi urusan tim kita, apalagi urusan utang riba, dan itu menjadi urusan kita juga. Sama-sama membidik bagaimana secepatnya kita terbebas dari utang dan riba. Oke. Itu Bu Dokter. Ya. Masih ada lagi? Halo. Masih ada lagi yang mau bertanya? Pas sudah kali ya Bu Haji? Ya, udah. Lanjut sekarang. Closing statement ya. Ya, lanjut. Baik. Bapak Ibu sekalian, sukses itu berpola Bapak Ibu. Tidak sukses juga berpola. Tinggal bagaimana kita mengikuti orang yang sudah sukses sebelum kita, siapa kita ikutin. Maka mulailah dari sekarang. Cek apa yang menjadi tontonan kita. Cek apa yang menjadi buku bacaan kita. Cek kita bergaul dengan siapa. Karena ada pepatah bilang, jika kamu bergaul dengan 4 orang yang sukses, maka dipastikan orang yang kelima sukses adalah dirimu. Oke? Selamat mencoba, selamat menduplikasi, selamat meningkatkan personal value dan juga ability KASH, dan selamat untuk menggapai kesuksesan untuk kita semua.
Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, masya Allah, luar biasa. Apa yang sudah disampaikan oleh MP kita, Bu Miftahul Jannah. Semoga kita semua paham akan penjelasan beliau. Untuk selanjutnya kita beri kesempatan kepada Abi dan Umi. Barangkali ada yang harus disampaikan pada saat ini. Silakan.